Selamat datang di sesi 4, Nubuatan Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Topik ini adalah 70 kali 7 masa, atau kadang-kadang juga disebut 70 minggu atau 70 sabat di dalam Daniel. Semuanya mempunyai makna 490 tahun. Ini adalah satu nubuatan yang ajaib, karena ada 6 hal yang harus digenapi di dalam tempo 490 tahun. Jadi harus genap, sudah tidak ada tawaran untuk ini. Nah, kita melihat ke-6 poin itu. Yang pertama, melenyapkan kefasikan. 2, mengakhiri dosa. 3, menghapuskan kesalahan. 4, mendatangkan keadilan yang kekal. Yang kelima, menggenapkan penglihatan dan nabi. Dan yang keenam, mengurapi yang maha kudus. Keenam maksud dan tujuan dalam nubuatan ini harus digenapi di dalam tempo 490 tahun. Nah, di dalam sesi ini kita akan melihat yang pertama dari maksud dan tujuan ini, yaitu untuk melenyapkan kefasikan. Nah, di dalam nubuatan ini, sebagaimana kita sudah bahas di dalam sesi-sesi sebelumnya, memang ada titik awal untuk waktunya 490 tahun. Itu terjadi pada zaman Raja Koresh, pada waktu bangsa Israel atau bangsa Yehuda kembali untuk membangun kembali kota Yerusalem dan Bait Suci. Nah, itu terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi. Memang di dalam semua pembahasan tanggal, kita dapat melihat dari Dr. Martin Anstey, yang memang saya lihat paling tepat dengan firman Tuhan, atau ada Bishop Asher yang juga cukup bagus tapi membuat beberapa kesalahan, dan juga ada tafsiran-tafsiran modern. Karena itu memang kita sudah tahu ada kemungkinan sedikit meleset tanggal satu dari tanggal yang lain. Mungkin ini juga sebabnya tidak ada manusia yang bisa prediksi langsung kapan Yesus akan datang kembali, karena tanggal-tanggalnya, kalender-kalender ada sedikit kacau. Tapi kita berusaha supaya sedekat mungkin dengan penjelasan-penjelasan firman Tuhan. Jadi bukan sejarah yang menafsirkan Alkitab, tapi Alkitab yang menafsirkan sejarah. Dan tentu kita mau melihat kedua-duanya selaras. Nah, di dalam nubuatan Daniel ini dikatakan, ketahuilah dan pahamilah. Oke, 6 maksud dan tujuan yang harus digenapi dalam tempo 490 tahun. Yang pertama, melenyapkan kefasikan. Nah, kefasikan masih ada. Padahal kalau nubuatan ini diberikan 500-an tahun sebelum Kristus, dan hanya diberi waktu 490 tahun untuk digenapi, kenapa masih ada kefasikan di atas muka bumi? Itu adalah karena terjadi satu masa penundaan. Nanti kita akan pelajarinya. Ditunda sampai akhir zaman. Dan di akhir zaman, 3,5 tahun terakhir akan menggenapi masa nubuatan Daniel 70 kali 7 masa ini. Jadi yang pertama, melenyapkan kefasikan. Daniel menubuatkan bahwa dalam 490 tahun, semua kefasikan akan dilenyapkan. Apa masih ada kefasikan di dunia masa kini? Apa nubuatan ini sudah digenapi? Belum. Memang sudah nyata sekali. Tapi kapan akan digenapi? Nah, kalau kita melihat kefasikan akan dilenyapkan pada waktu Yesus datang kembali, waktu kali yang kedua. Semua kefasikan akan dimusnahkan di dalam kemuliaan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita melihat pandangan-pandangan tentang apa akan terjadi di dalam pembagian Daniel ini, kita akan melihat bahwa ada dalam 490 tahun atau 70 kali 7 masa, kita melihat 7 masa
Itu adalah masa dari Israel kembali membangun kota Yerusalem dan Bait Suci sampai penutup Perjanjian Lama dan penutup dari nabi-nabi kecil. Kemudian ada 434 tahun atau 62 periode 62 kali 7 masa. Baru disusul dengan setengah kali 7 masa atau 3,5 tahun pelayanan Yesus sampai Yesus mati di kayu salib. Nah, dengan Yesus mati di kayu salib terjadi suatu putus di dalam jalannya 70 kali 7 masa. Karena kita melihat setengah kali 7 masa atau 3,5 tahun ditunda sampai akhir zaman. Jadi kita melihat ya ada 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, setengah kali 7 masa, baru ada penundaan sampai akhir zaman, baru kita melihat bagian terakhir setengah kali 7 masa itu. Tapi ada pandangan alternatif. Ini adalah orang-orang yang melihat ya setelah 69 kali 7 masa, pada waktu Yesus datang, pada waktu Yesus disalibkan, lalu mereka menunda 7 tahun sampai akhir zaman. Dan di akhir zaman mereka membagikan 7 tahun itu ke dalam 2 bagian. Jadi setengah dan setengah. Nah, ini adalah karena keyakinannya akan terjadi suatu bait suci ketiga yang akan dibangun. Dan setelah 3,5 tahun, di dalam kontrak atau perjanjian dengan Antikristus akan batalkan perjanjian, dan selama 3,5 tahun terakhir akan terjadi suatu teror yang besar. Nah, hal ini kita melihat dalam berbagai gambar dan cara di mana orang mau membuatnya. Jadi mereka melihat ada rapture atau pengangkatan terjadi sebelum masa aniaya besar. Nah, ini disebut permulaan sengsara. Baru di tengah-tengah Antikristus ambil alih dan akan ada sengsara besar yang kedua dari 2 bagian 3,5 tahun. Lalu pada waktu itu akan terjadi pengangkatan. Artinya rapture terjadi 2 kali. 1 kali di muka 7 tahun dan 1 kali di akhir 7 tahun. Wah, ini kita lihat sedikit janggal dan tidak sesuai firman, dan hal ini kita nanti akan bahas. Nah, ada yang lain yang langsung dari saat diberi perintah untuk membangun Yerusalem dan Bait Suci, bahwa tidak ada putusnya di akhir atau waktu Yesus disalibkan. Justru mereka melihat sama seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa 69,5 kali 7 masa itu genap disalib Yesus. Hanya alternatif yang ini tidak melihat ada penundaan. Nah, mereka tidak melihat ada penundaan. Justru mereka melihat itu 3,5 tahun. Sisanya jalan terus. Sampai Stefanus dirajam dengan batu dan mati. Tetapi kesulitan dengan tafsiran seperti ini adalah masih ada kefasikan, masih ada dosa, masih belum ada kedamaian yang kekal. Jadi persyaratan maksud dan tujuan dari nubuatan Daniel 9:24-27 belum digenapi. Jadi ini memang menjadi satu alternatif yang sulit untuk dipahami dan gampang untuk ditolak, dan nanti kita juga akan bahas. Jadi lagi saya tegaskan, ketahuilah dan pahamilah. Segala kefasikan akan dilenyapkan dengan kedatangan kembali Yesus. Kristus akan kembali dengan api kemuliaan yang 7 kali cahaya matahari. Tidak ada orang fasik yang sanggup bertahan hidup. Ini memang kita percaya di 3,5 tahun yang terakhir atau setengah kali 7 masa terakhir itu menjelang kedatangan kembali Tuhan Yesus. Dan waktu Yesus datang dalam segala kemuliaannya, dengan kemuliaan 7 kali cahaya matahari, tidak ada manusia yang tidak ditebus oleh darah Yesus, yang belum mempunyai tubuh kebangkitan yang akan bisa tahan hidup.
Seperti Yesaya 30 ayat 26 katakan, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. 2 Petrus 3 ayat 7 juga katakan tentang kedatangan kembali Yesus. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Itu adalah saat Yesus datang kembali. Lihat juga dalam Yesaya 66 ayat 15. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hadiknya dengan nyala api. Jadi api kemuliaan Tuhan di dalam kedatangan kembalinya akan menyebabkan semua kefasikan lenyap. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Wahyu 19 ayat 21 membuat jelas jumlahnya berapa. Semua orang lain, semua di luar Kristus, semua yang belum orang yang ditebus oleh darahnya. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Demikian kita lihat dalam penjelasan Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dengan kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya apabila ia datang. Jadi saat untuk menghapuskan semua kefasikan adalah saat Tuhan Yesus datang kembali. Ingat di dalam Yesaya 30 ayat 26, matahari teriknya akan 7 kali ganda. Nah, kalau misalnya di cuaca kita mencapai 33 derajat, aduh itu panas sekali. Tapi kalau 7 kali 33, itu 221 derajat. Akan tidak mungkin bagi orang fasik hidup melalui cahaya kemuliaan kedatangan Yesus dan segala murkanya yang akan dicurahkan atas kefasikan. Hanya umat Tuhan yang punya tubuh kebangkitan akan sanggup hidup dalam kemuliaannya. Siapa bisa bertahan dalam api kemuliaan? Nabi Yesaya memberi jawaban kepada kita dalam Yesaya 33, 14 sampai 17. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Apa saudara mau? Tentu saudara mau. Karena ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Ini bukan neraka, ini hadirat dan kemuliaan Tuhan. Allah itu adalah api adanya. Nah, dilanjutkan. Siapa yang bisa hidup di situ? Orang yang hidup dalam kebenaran. Yang berbicara dengan jujur. Yang menolak untung hasil pemerasan. Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin, engkau akan memandang raja dalam semaraknya. Jadi kemuliaan Tuhan bukan sesuatu yang ditakuti oleh orang percaya karena kita didapat atau diberikan satu tubuh kebangkitan. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus akan binasa. Dalam 1 Korintus 15, 50-54, saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan kepadamu.
yaitu daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam api yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tapi kita semuanya, yaitu semua orang percaya, akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Karena hanya orang yang demikian dapat tahan hidup dalam cahaya kemuliaannya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi, bagaimana kematian orang-orang percaya sepanjang zaman? Ada dua jawaban. Kan orang berkata, mereka kemana? Yang satu, sebelum penyaliban dan kebangkitan Yesus, semua orang percaya sebelum kebangkitan Yesus telah berada di pangkuan Abraham di dalam alam maut. Itu dalam Lukas 16, 19 sampai 31. Ayat 22 berkata, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Nah, juga di dalam Lukas 16 ayat 26, kita melihat selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari situ kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jadi sebelum Yesus disalibkan, semua orang yang mati berada di dalam alam maut, atau disebut Hades. Tetapi ada bagian khusus untuk orang yang percaya. Itu disebut pangkuan Abraham. Tapi semua orang yang lain di dalam siksaan api neraka, dan ada jurang pemisah yang tak terseberangi. Nah, sesudah penyaliban Yesus, ini pandangan atau bagian kedua, penyaliban dan kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, tubuh semua orang percaya masuk kubur. Tapi jiwa dan rohnya masuk ke dalam hadiratnya untuk menantikan hari kebangkitan yang pertama. Semua orang fasik, orang-orang yang tidak percaya harus menunggu kebangkitan yang kedua di akhir 1000 tahun damai. Seperti yang dicatat dalam Wahyu 20 ayat 5 sampai 15. Jadi kita melihat ada dua kebangkitan. Sebelum dan sesudah 1000 tahun damai. Jadi sebelum 1000 tahun damai, waktu Yesus datang kembali, gereja Tuhan diangkat untuk menyongsong Yesus di udara, langsung kembali untuk terjadi perang Harmagedon dan kebinasaan kefasikan. Semua orang fasik masuk ke dalam kubur, di dalam alam maut, di dalam tempat siksaan itu. Tapi di akhir 1000 tahun itu, ada kebangkitan kedua. Ini adalah kebangkitan orang fasik, supaya mereka menghadapi penghakiman di hadapan Arsy putih. Di dalam 1 Petrus 3, 18 sampai 19, dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia
yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu, ia juga pergi. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia yang salah. Ia pergi memberitakan Injil. Tapi dalam bahasa Yunani bukan memberitakan Injil, tetapi keruso, atau memberi pengumuman kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Saudara bisa bandingkan dengan terjemahan-terjemahan dalam bahasa Inggris atau lebih lagi di dalam bahasa Yunani, di mana kita melihat bahwa di situ adalah kata ekeruxen. Karena dia memberitakan, dia mengumumkan, bukan memberitakan Injil. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke dalam alam maut, tidak ada kesempatan kedua. Yesus tidak menginjili mereka di dalam alam maut, tetapi memproklamirkan keruso, kemenangannya kepada mereka yang di pangkuan Abraham. Lukas 3:18 dengan banyak nasihat lain. Yohanes memberitakan Injil. Nah, ini kalau memberitakan Injil, euangelizo. Nah, di sini kita melihat menggunakan kata di sini euangelizeto kepada orang banyak, memberitakan Injil. Jadi kata bahasa Yunani untuk menginjili adalah euangelizo. Jadi bukan keruso. Keruso adalah memberi pengumuman. Nah, keruso mempunyai arti memberitakan atau lebih utama mengumumkan dan lebih dipakai secara umum. Nah, terjemahan memberitakan Injil dalam 1 Petrus 3:18-19 telah menimbulkan banyak pikiran kacau. Dan itu tidak sesuai dengan maksud bahasa asli ataupun terjemahan dalam bahasa-bahasa yang lain. Tidak ada kesempatan kedua. Setiap orang yang hidup hanya mempunyai satu kali kesempatan. Kalau sudah mati, sudah di dalam kubur, dia harus menantikan hari penghakiman. Jadi kebangkitan orang-orang yang percaya dari pangkuan Abraham itu menjadi kesaksian nyata pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita lihat pada hari Yesus bangkit ada sejumlah kubur dibuka. 3 hari kemudian setelah Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Lalu kemana mereka? Jadi ada sebagian mungkin tetap hidup di bumi, sebagian naik ke surga bersama Yesus. Dalam Matius 27:52-53, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mereka kemana? Nah, kita sudah tahu di dalam Efesus 4 ayat 8, waktu Yesus naik ke surga, dia membawa orang-orang ini. Mereka tadinya adalah tawanan-tawanan di dalam alam maut, di dalam pangkuan Abraham. Tapi sekarang, roh-roh dari semua orang percaya dibawa ke dalam rumah Allah di surga. Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala Yesus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Waktu Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya, dia membawa para tawanan alam maut ke rumah Tuhan surgawi. Jadi, sesudah Yesus bangkit, dia membawa para tawanan alam maut, orang-orang percaya ke rumah Tuhan yang di surga. Sekarang kalau ada orang yang meninggal, seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 1-10, saudara sendiri bisa membaca ayat-ayat itu, bahwa orang yang percaya akan langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Demikian di dalam 2 Korintus 5 ayat 3-4, 2 Korintus 5 ayat 5-6, 2 Korintus 5, 7 ayat 9. Saudara bisa melihat slide-slide-nya yang ada di sini di dalam PowerPoint. Dan kita melihat bahwa semua orang yang percaya akan dibawa langsung ke dalam hadirat Tuhan. Nah, pada waktu Yesus datang kembali, kali yang kedua, semua orang yang percaya akan dibangkitkan. Jadi tubuh mereka akan disatukan dengan roh, tapi tubuh mereka di dalam kebangkitan
adalah tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Dan mereka akan bisa hidup di dalam kemuliaan Tuhan selama 1000 tahun, bahkan untuk selama-lamanya. Karena kuasa kegelapan, dosa tidak lagi ada pengaruh. Mereka sudah sempurna. Mereka sudah menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Tapi sayang sekali kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Karena pada waktu mereka bangkit untuk kali yang kebangkitan kedua itu, mereka akan masuk ke dalam kebinasaan. Nah, kita nanti akan membahas hal itu, dan nanti kita akan lanjutkan di dalam sesi berikut tentang apa yang menjadi nasib kepada mereka-mereka yang sudah tidak percaya kepada Yesus. Tapi yang penting, semua kefasikan dimusnahkan pada saat Yesus datang kembali. Sampai sesi berikut, saudara-saudara. Amin.